Penyandang tunadaksa berinisial Iwas, yang dikenal sebagai Agus Buntung, tersangka dalam kasus pelecehan seksual di NTB, akhirnya ditahan di Lapas Kelas 2A Lombok Barat. Sebelumnya, ia hanya menjalani status sebagai tahanan rumah. Mulai hari ini hingga 20 hari ke depan, yang bersangkutan akan menjalani penahanan awal di Lapas Kelas 2A Lombok Barat, ujar Kepala Kejari Mataram, Ivan Jaka, di Mataram, Kamis, 9 Januari 2025. Penahanan tersebut langsung membuat Agus Buntung menangis dan menolak untuk ditempatkan di lapas. Jaksa memutuskan untuk mengubah status tahanan Agus, yang sebelumnya merupakan tahanan rumah pada tahap penyidikan kepolisian, menjadi tahanan rutan. Keputusan ini didasarkan pada ancaman hukuman dari dugaan pidana yang tercantum dalam berkas perkara. Selain mempertimbangkan ancaman hukuman pidana, kami juga memperhatikan jumlah korban yang mencapai lebih dari 15 orang, ujarnya. Jaksa penuntut umum sebelumnya juga menolak permohonan tersangka untuk tetap menjalani status tahanan rumah, meskipun tersangka merupakan penyandang tunadaksa tanpa kedua lengan. Ivan menegaskan bahwa pihaknya akan memastikan pemenuhan hak tersangka sebagai penyandang tunadaksa selama menjalani status tahanan rutan di Lapas Kelas 2A Lombok Barat. Kami menjamin bahwa tersangka akan memperoleh fasilitas khusus serta pendampingan selama menjalani penahanan di Lapas Kelas 2A Lombok Barat, ucapnya. Dalam berkas perkara, Agus terancam hukuman 12 tahun penjara sesuai dengan sangkaan pasal 6 huruf A dan atau huruf C, Junto pasal 15 ayat 1, huruf E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Babak baru kasus pelecehan seksual Agus Buntung. Kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Iwas alias Agus Buntung terhadap lebih dari belasan korban kini memasuki babak baru. Dalam waktu dekat, Agus akan segera disidang setelah berkas administrasi perkara dinyatakan lengkap, P21, dan diterima oleh Kejaksaan. Hal ini diungkapkan oleh Kasih Penerangan Hukum, Penkum, Kejati NTB, Efrian Saputera. Kami masih menunggu kabar dari teman-teman pidana umum, PIDUM, tapi infonya dalam waktu dekat P21 sudah siap, sedang disiapkan administrasinya, ujar Efrian, seperti yang ditulis pada Rabu, 8 Januari 2025. Efrian menambahkan bahwa setelah tahap P21 selesai, Kejati NTB akan segera merilis informasi tersebut kepada publik. Sebab, kata Efrian, publik sangat menantikan perkembangan lanjutan dalam penanganan kasus Agus yang sempat menghebohkan masyarakat tersebut. Selain itu, pihak Kejaksaan berkomitmen untuk memberikan informasi yang transparan dan akurat terkait perkembangan kasus pelecehan seksual yang melibatkan Agus Buntung ini. Untuk itu, sambung Efrian, pihak Kejaksaan berharap proses administrasi dapat segera selesai sehingga dapat melangkah ke tahap berikutnya, yaitu persidangan. Kami berharap masyarakat dapat bersabar dan menunggu proses hukum yang sedang berjalan. Kami akan memastikan bahwa semua prosedur dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, kata Efrian Saputera. Efrian juga memastikan bahwa berkas perkara kasus Agus Buntung telah lengkap. Jika tidak ada halangan, besok Kamis 9 Januari 2025, penyidik Polda NTB akan menyerahkan tersangka dan barang bukti, tahap 2, ke penuntut umum di Kejari Mataram.